Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Pesta Pernikahan. Bisa menikahi Viara aja, Sony sudah bersyukur dan bahagia. Tidak masalah bagi Sony jika harus menahan keinginannya dulu, baik sebagai laki-laki maupun sebagai seorang ayah yang ingin memiliki anak. Sayang, kata Sony membangunkan Viara lembut sambil mengelus pipi Viara. Bangun sayang, sebenarnya Sony juga gak tega membangunkan Viera. Tapi mereka harus bersiap-siap sekarang karena tadi pihak penyelenggara pesta sudah menelpon. Kata Viera bergumam karena Om Sony mengganggu tidurnya. Bangun sayang, kata Sony membantu Viera bangun. Viera ngantuk Om. Kata Viera kembali tertidur menjadikan paha Sony sebagai bantal. Sony mengambil ponselnya lalu menelpon anak buahnya. Tunda acaranya setengah jam lagi, kata Sony lalu segera mematikan telepon. Sony kembali menyelimuti Viera yang tidur, menjadikan bahaya sebagai bantal. Sony bersandar di kepala ranjang sambil terus mengelus kepala Viera, melihat Viera yang tertidur di pangkuannya. Membuat perasaan Sony menghangat. Sudah lama sekali Viera tak tidur di pangkuannya. Dulu saat Viera kecil, Viera akan bermain bersama Sony sampai dia lelah, lalu setelah itu dia akan tertidur di pangkuan Sony. 15 menit kemudian, Viera bangun. Dia mengucek matanya. Udah bangun, kata Sony mengelus lengan Viera. Viera langsung duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia sangat malu sekali. Kenapa dia bisa lupa kalau dia tidur sama Om Sony? Dan dia tidur sangat lama. Apakah Om Sony sudah bangun dari tadi? Viera sangat malu sekali. Pasti Om Sony melihat dia sedang tidur dari tadi. Viera membayangkan wajahnya yang sedang tidur. Pasti sangat jelek sekali. Apalagi kalau sampai ngorok atau ileran, benar-benar memalukan. Sony tertawa melihat Viera yang malu. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan gadis kecil itu. Cantik kok, kata Sony merangkul Viera. Gak mungkin, Om bohong, kata Viera menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Gak bohong sayang, serius, kata Sony memegang kedua tangan Viera lalu mencium istri kecilnya yang malu-malu itu. Om, kata Viera menatap Sony. Jangan panggil Om lagi dong, kata Sony memelas. Iya, hobiku sayang, kata Viera memeluk Sony. Jadi niru panggilan mama sama papa nih, kata Sony mencubit pipi tebam Viera. Bukan gitu, apapun nama panggilan itu yang penting adalah rasa sayang dan seberapa tulus cinta yang terkandung di dalamnya. Lagian, Viera panggil hobi itu adalah sebagai bukti dan tanda kepemilikan, kata Viera enteng. Emang aku ini barang apa dimiliki? Kata Sony, dia mengerti tanda kepemilikan yang dimaksud Viera. Bukan barang, tapi sebuah ikatan. Ingat kalau sudah menjadi milikku tak boleh dimiliki orang lain. Dan Bi itu milik Viera. Makanya Viera panggil Hubi karena Bi itu punya Viera hanya untuk Viera. Suami Viera, kata Viera posesif sambil memeluk Sony. Iya sayang, kata Sony menatap istrinya penuh cinta. Sekarang kita harus siap-siap buat acara pesta pernikahan kita. Viera mengangguk. Sony membuka laci nakas di samping ranjang lalu mengambil sebuah kotak kecil. Nih, hadiah kecil dari Bi buat kamu, kata Sony memberikan kotak itu ke Viera. Ini apa, Bi? Buka aja. Dan saat Viera membukanya, dia terkejut melihatnya. Ini adalah sebuah kunci mobil sport. Bahkan dari bentuk kuncinya saja Viera sudah tahu kalau ini adalah kunci mobil sport. Bi serius kasih Viera mobil, kata Viera menatap suaminya. Kenapa? Gak suka, kata Sony juga menatap istrinya. Suka, tapi agak berlebihan, kata Viera sungkan. Gak ada yang berlebihan untuk kamu sayang. Bahkan asal kamu tahu, Bi dari dulu kerja keras cuma buat kamu, supaya kamu gak susah nanti jika hidup sama Bi. Jadi jika kamu menghargai Bi, tolong terima. Anggap aja ini mahar pernikahan kita, kata Sony tulus. Tapi bukannya Bi udah ngasih rumah buat mahar pernikahan kita. Lagian gak usah berlebihan Bi, Viera juga gak apa-apa kok, kata Viera sungkan karena dia merasa apa yang diberikan Sony terlalu berlebihan. Udah, Bi gak menerima penolakan, kata Sony tak mau dibantah. Itulah salah satu sifat Viera yang membuat Sony jatuh cinta, yaitu sifat sederhana. Mungkin jika wanita lain pasti mereka akan dengan senang hati menerima atau mungkin akan meminta lebih.
Sekarang kita siap-siap buat acara pesta, kata Sony memanggil para pelayan yang akan membantu Vera. Pesta pernikahan. Setelah selesai dirias, Vera menuju ke arah Sony yang telah duduk di sofa menunggunya. Bih, kata Vera, dia sudah berdiri di depan Sony. Sony mendongak dan saat dia melihat Vera memakai gaun pengantin yang begitu indah, dia tersenyum sangat lebar. Cantik sekali istrinya. Sony lalu berdiri. Ayo istriku, kata Sony mengulurkan tangannya sambil tersenyum sangat manis, membuat Vera pangling dan malu. Bih, kata Vera pangling melihat tatapan Sony. Istriku malu-malu ternyata, kata Sony terkekeh melihat istrinya yang malu-malu itu. Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya, lalu mencium kering Vera dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ayo, kata Sony menggandeng Vera keluar dan menuju pelaminan. Saat Sony dan Vera masuk, semua mata tertuju ke arah mereka. Tamu undangan sudah berdatangan sedari tadi. Banyak orang yang begitu tak menyangka pernikahan ini akan terjadi. Karena perbedaan usia mereka yang begitu jauh, walaupun Sony masih sangat muda dan ganteng untuk orang seusianya. Apalagi karyawan Sony, mereka begitu tak percaya bahwa Sony dan Vera menikah. Mereka duduk di pelaminan bersanding dua dengan senyum bahagia, yang saling menyala menyatu dengan pancaran kebahagiaan keluarga mereka. Vera duduk sambil memeluk lengan Sony, dan tanpa mereka sadari ada orang yang menatap mereka dengan begitu rapuh dan sendu. Rasanya hatinya sakit sekali melihat orang yang dia cintai bersanding di pelaminan. Semoga kau bahagia, kata Bayu berlalu pergi. Dia tak sanggup berlama-lama menatap orang yang dia cintai bersama orang lain. Pestanya mewah banget ya, Bih. Tamunya rame banget lagi, kata Vera menatap suaminya yang begitu ganteng dan berharisma memakai jas putih. Iya sayang, kamu senang. Semua ini Bih bikin khusus buat kamu, kata Sony menatap istrinya penuh cinta. Hus, sabar Presdir, kata seseorang menepuk pundak Sony pelan, dan saat Sony mendongak, Sony tersenyum lalu memeluk Ditya. Dia adalah asisten Sony dari dulu yang sangat setia dan hebat. Namun beberapa tahun terakhir Sony menugaskannya di luar negeri untuk menjaga perusahaannya. Tapi karena dia sudah mengirim Poni ke sana, makanya sekarang Ditya kembali ke sisinya sebagai asisten pribadi. Selamat ya, Presdir, atas pernikahanmu. Semoga bahagia selalu, kata Ditya berdoa. Terima kasih, kata Sony melepas pelukannya. Hai nyonya kecil, kata Ditya mengulurkan tangannya. Dari dulu Ditya tahu seberapa besar cinta dan perjuangan Presdirnya untuk mendapatkan gadis kecil ini. Hanya saja Ditya baru bertemu gadis ini sekarang. Gak apa-apa, dia Ditya, asisten Bih. Udah dari dulu dia mengabdi buat Bih. Melihat Vera yang bingung, Sony menjelaskan. Iya, Vera membalas uluran tangan Ditya dengan senyum ramah. Jaga hati Presdirku nyonya, kata Ditya tersenyum dan melangkah pergi. Semua keluarga juga sudah naik ke pelaminan untuk saling bersalam dengan tamu undangan. Selamat ya Ver, udah jadi mertua sekarang, kata para rekan bisnis Verado yang berjabat tangan dengannya. Makasih, kata Verado tersenyum dan terus menyalami yang lain bersama Yaya. Di sana juga ada keempat nenek dan kakek Vera, ketika sahabat Verado juga datang. Hai bro, kata ketika sahabat Verado memeluknya dengan hangat. Hai, kau tambah jelek sekarang ya, kata Satya mengejek Yaya. Biarin, daripada tambah tua, kata Yaya kecap, membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa. Lalu mereka berjalan menghampiri Sony dan Vera. Selamat ya bro, atas pernikahannya, kata Dio memeluk Sony. Gue pikir lo bercanda mau nunggu nih anak, ternyata beneran, kata Diki. Rasanya dia tak percaya Sony dan Vera menikah. Dapat yang seger-seger dia, kata Diki dan Dio terkikik, membuat Sony mempelototi mereka, sedangkan Vera yang tidak mengerti hanya diam saja. Kenapa sih dari dulu sampai sekarang gue selalu ketemu dia? Nyebelin tahu nggak? Kata Satya kesal menatap Yaya. Dia masih berdiri di depan Yaya dan Fernando. Idih, kalau ketemu kakak bukan hanya nyebelin, tapi bikin apes tahu nggak? Kata Yaya memutar bola matanya dan memandang Satya sebelah mata. Gue toyor nih anak, kata Satya emosian. Kalian tuh emang gak pernah berubah, selalu aja berantem tiap ketemu, kata Fernando geleng-geleng kepala. Kayak kucing sama tikus tahu nggak? Kata Dio dan Diki ikutan berkomentar. Kucing sama anjing om, kata Vera meluruskan, membuat tawa orang-orang pecah mendengarnya.
Jadi kau bilang aku anjing, kata Satya sinis. Enggak kok om, kan cuma perumpamaan, kata Vera tertawa tanpa dosa. Anak kalian mana? Kata Sony bertanya kepada sahabatnya. Ada, mereka lagi makan sama mamanya, kata Satya menjawab sambil memeluk Sony. Tuh kan, nyebelin, anaknya aja gak mau sama dia, kata Yaya jahat, membuat Satya benar-benar ingin menoyor kepala Yaya. Woi, kita juga mau kasih selamat nih, kata orang-orang di belakang komplain karena mereka bertiga terlalu lama. Iya, sabar, kata Satya kesal. Sabar om, kata Vera menyalami om Satya. Selamat ya cantik, jadilah istri yang baik, kata Satya. Iya om. Sudah sekian banyak tamu yang mereka salami, bahkan teman-teman sekolah Vera juga banyak yang datang. Sayang, kata Tasya kegirangan sambil memeluk Vera. Tasya, kapan pulang? Kata Vera tak kalah senang dan membalas pelukan sahabatnya. Baru sampai, maaf aku agak telat, kata Tasya sungkan. Gak apa-apa, yang penting kamu datang. Selamat ya om, akhirnya bisa juga nikahin nih bocah, kata Tasya jahat. Gue udah gede, bukan bocah lagi, kata Vera sewot. Sewot aja loh, kata Tasya nyekir. Om, nih hadiah istimewa buat om, kata Tasya memberikan sebuah kotak kecil dan langsung memasukkannya ke dalam saku jas Sony. Kok aku gak dikasih? Kata Vera sedih. Ya butuh ini tuh om Sony, bukan kau bocah, kata Tasya jahat. Bang, itu apa? Kata Vera penasaran. Kepo, ini apa Syah? Kata Sony hendak mengambil kembali di saku jasnya. Buka rantai pas malam pertama om, kata Tasya berbisik, lalu tersenyum penuh arti diiringi seringai licik. Sony menatap gadis yang sama nakalnya dengan Vera ini, tapi Sony tahu bahwa Tasya itu tak sepolos Vera. Dan saat Sony mulai menebak apa yang diberikan Tasya padanya, dia tersenyum lebar, walaupun dia agak sedikit ragu apakah yang dia tebak benar atau tidak. Semangat ya om, jangan kasih kendor, kata Tasya kembali berbisik lalu mengadipkan sebelah matanya. Tasya memang sudah lama juga akrab dengan Om Sony, dan dia sangat mendukung hubungan Om Sony dan Vera. Karena Tasya dapat melihat bahwa Om Sony adalah orang baik dan begitu tulus, jika Vera menikah dengannya, pasti Vera bahagia. Apaan sih, bisik-bisik, kata Vera kesal. Bocah gak boleh tahu, kata Tasya membuat Vera cemberut. Kemudian Tasya mencium pipi Vera. Jeruk kok makan jeruk, kata Verado menertawai sahabat anaknya itu. Daripada om makan tante Yaya terus, kata Tasya tertawa keras membuat muka Verado benar-benar memerah, menahan malu. Gadis itu benar-benar to the point. Jangan cemberut gitu, antar langsung dimakan Om Sony, kata Tasya belak-belakan sambil memegang pipi Vera. Mana mau sih om makan aku, keras sekali, kata Vera polos. Bukan dimakan, tapi dilahap hidup-hidup, kata Tasya berkirik ngeri dan saat Sony melotot ke arahnya dia terkekeh tanpa dosa. Dah sayangku, aku pulang ya, kata Tasya lalu memeluk Vera. Dah om, kata Tasya lalu berlalu pergi. Tasya gak jelas banget ya Pih, kata Vera menatap Sony. Iya sayang, kata Sony mengelus lengan istrinya. Untung istrinya polos, kalau enggak udah takut beneran istrinya mendengar omongan si Tasya tadi. Sony kembali meraba saku jasnya, sebenarnya Sony penasaran apa yang diberikan Tasya untuknya. Apakah ini tiket untuk bulan madu? Tapi gak mungkin. Karena Tasya menyuruh Sony membukanya saat malam pertama, belum lagi senyum menyeringai dan penuh arti garis itu saat memberikannya. Bih, kenapa melamun? Kata Vera memegang tangan Sony membuat Sony tersadar dari lamunannya. Gak apa-apa sayang, kata Sony menatap istrinya. Lalu membawa Vera duduk karena tamu undangan juga sudah mulai pulang. Apa ya, batin Sony begitu penasaran, tapi dia juga gak mungkin membukanya sekarang. Pesta pernikahan megah Sony dan Vera sudah selesai karena acaranya yang dimulai sejak siang, setelah lama berbincang hangat dengan para keluarga. Sekarang semua keluarga Vera yang kini sudah menjadi keluarga Sony juga pamit untuk pulang dulu ke rumah, sedangkan Vera dan Sony juga bakalan pulang ke tempat Sony. Bersambung.